Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh Indonesia dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah karena 13 jamaah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Meski tidak mengalami kerugian, penyelenggara travel umroh berharap pemberian visa umroh kembali dibuka. Pihak Arab Saudi kini tengah menghentikan sementara visa umroh bagi jamaah asal Indonesia. Hal itu lantaran adanya evaluasi dan pengaturan penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia setelah 13 jamaah asal tanah air dinyatakan positif COVID-19. Salah satu travel umroh yang terletak di Matraman, Jakarta Timur mengaku tidak mengalami kerugian dengan dihentikannya sementara penerbitan visa umroh Indonesia. Namun dirinya berharap agar penghentian ini dapat cepat selesai dan kembali dibuka. Pasalnya dengan adanya informasi tersebut, kini calon jamaah yang hendak mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci terpaksa harus menundanya. Kerugian sih tidak ada, cuman memang jamaah yang memang kemarin-kemarin sudah ada niat untuk mendaftar untuk pergi beribadah umroh, jadinya memang agak terkendala dengan adanya informasi ini. Ya menunggu kepastian Pak, menunggu kepastian kapan visa umroh dibuka kembali. Sementara itu saat ini pihak travel umroh tengah menunggu kepastian dibukanya kembali visa umroh Indonesia. Dari Jakarta, Rio Manik, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai visa umroh di stop sementara, bagaimana nasib penyelenggara perjalanan umroh, sudah terhubung melalui telepon Bapak Edwin Miftahudin. Beliau adalah Wakil Ketua Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Edwin. Waalaikumsalam Bang Rizky. Terima kasih sudah bergabung Pak Edwin bersama kami di Market Review untuk kemudian memperbincangkan topik yang sangat menarik belakangan, apalagi kemudian pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk memberhentikan sementara penerbitan visa untuk calon jemaah umroh asal Indonesia karena kemarin ada yang WNI jamaah umroh yang terpapar COVID-19. Anda kemarin sempat melakukan perjalanan umroh ke sana, bagaimana SOP-nya Pak Edwin dari awal berangkat hingga kemudian pada saat tiba di Arab Saudi, bagaimana sebetulnya penerapan protokol kesehatan di umroh new normal ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wiki. Ya, jadi sebenarnya saya masuk ke kloter pertama yang keberangkatan 1 November. Dalam perjalanannya kita memang 72 jam sebelum keberangkatan kita harus di swab dulu. Gitu. Dan memang kebetulan pas tanggal 1 November itu hasil swabnya keluar alhamdulillah negatif, tapi visa umrohnya belum keluar. Jadi saya dan rombongan sebanyak 30 orang kurang lebih itu padanya harus di-reschedule ke tanggal 3. Jadi SOP pertama begitu ya? Ya, betul gitu kan. Jadi sebetulnya kita dan rombongan itu harusnya berangkat pada tanggal 1 November. Tapi karena ada terkendala visa yang belum keluar pas di hari H, sampai pesawat take off kita nggak keluar, akhirnya kita di-reschedule ke tanggal 3. Nah, dari tanggal 1 ke tanggal 3 itu ternyata durasi PCR yang pertama itu dianggap tidak berlaku karena hanya berlaku 72 jam. Akhirnya tanggal 2 kita itu di PCR lagi. Gitu kan. Di PCR lagi untuk keberangkatan tanggal 3. Alhamdulillah gitu kan. Yang hasil PCR-nya negatif diperbolehkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Yang hasil PCR-nya positif tidak diperbolehkan tentunya untuk berangkat ke Tanah Suci. Artinya berarti ada yang hasilnya positif ya, dan akhirnya tidak diberangkatkan pada saat itu? Ada. Oke, baik. Ada. Jadi selama di Indonesia pun memang ada resiko bagi para jamaah yang memang secara hasil PCR-nya itu positif tidak bisa berangkat. Itu bisa dijadwal ulang atau memang di-refund, gitu kan. Seperti itu di Indonesia gitu.
sebelum kita take off tanggal 3. Yang positif ada. Seperti itu, Bang. Baik, ya begitu sampai di Arab Saudi apa protokol kesehatan yang dilakukan, Pak Edwin? Begitu sampai di Arab Saudi, hal yang pertama kita memang tidak sebebas seperti halnya umroh normal. Dari awal di pesawat kita sudah dibagikan alat-alat kesehatan atau alat-alat higienitas dari Saudi Airlines. Itu kita di pesawat, selama di pesawat wajib memakai masker, kita disiapin tisu antiseptik, kita juga disediakan hand sanitizer dan sebagainya. Selama di pesawat dipastikan protokol kesehatan tetap dijaga ketika keberangkatan. Baik. Kemudian sampai di Saudi, kita dikawal juga. Tidak seperti halnya umroh normal. Begitu masuk, kita sudah ngisi form declare lah bahwa kita menyatakan poin-poinnya sudah ada di situ, kita tinggal tanda tangan. Ada pos pertama yang biasanya tidak ada di ketika normal, yaitu pos untuk pemeriksaan PCR. Jadi PCR yang hasil di Indonesia itu diberikan ke pos tersebut, dikasih stiker. Baik. Jadi yang tidak punya PCR tentu dia tidak akan bisa masuk. Nah, akhirnya melewati pos pertama tersebut, PCR-nya nanti di PCR yang hasil di Indonesia nanti dikasih stiker, kita jalan menuju proses imigrasi. Dari proses imigrasi kita akan jalan kembali dan tetap ada beberapa petugas untuk selalu mengingatkan kita dalam posisi berjarak, gitu kan, minimal 1 meter, tidak boleh. Kemudian juga membersihkan tangan, pemeriksaan PCR atau hasil PCR di Indonesia itu dilakukan ya pada saat tiba di sana. Betul, dilakukan. Ya. Jadi sampai naik bis pun sama. Baik. Lift yang biasa banyak kita hanya boleh isi 4, kemudian di bis juga 1 bangku hanya untuk 1 orang. Bis yang kapasitasnya 50 lebih itu hanya diisi maksimal 20 orang. Jadi 1 orang hanya 1 seat, dan tetap protokol kesehatannya tetap dilaksanakan dari mulai turun dari pesawat sampai naik bis. Begitupun pula ketika di bis, biasanya pembagian kunci kamar itu di lobi. Ya. Kemarin dibagikan kunci kamar itu di bis. Jadi semua sudah dapat kunci kamar, sehingga begitu nyampe ke hotel, kita dipersilahkan langsung masuk ke kamar untuk dikarantina selama 3 hari. Baik. Gitu. Nah, setelah dikarantina 3 hari, itu di tengah-tengahnya ada tes swab. Gitu kan. Tes swab untuk pelaksanaan umroh. Baik. Nah, di tes swab lagi, yang hasilnya negatif dipersilahkan untuk berumroh. Yang hasilnya positif itu dia akan dikarantina di ruangan khusus, dipisahkan dengan yang negatif. Baik. Nah, pada saat di sana, pada saat dilakukan karantina di hotel di Arab Saudi, ada yang tesnya positif? Ada. Baik. Langsung di karantina lagi ya, tidak bisa kemudian untuk melanjutkan kegiatan umroh di sana. Betul. Ya. Jadi yang positif itu dibawa oleh petugas muasasa atau petugas kesehatan yang ada di Saudi. Baik. Itu langsung dipisahkan dari yang negatif. Yang negatif sekitar pada asar kita keluar untuk melaksanakan umroh, dan memang disediakan ID card khusus. Baik. Gitu kan, untuk berumroh. Di situ sudah ada nama kita, udah nama berbagai hal informasi tentang kita ada di ID card tersebut, gitu kan. Semua jamaah dibagikan, kemudian kita berihram, kita ngambil miqat di Tanim. Baik. Ya, seperti itu. Pak Edwin, kita harus jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Saya kemudian masih ingin terus menggali kronologi ke-13 orang jamaah dari Indonesia yang memang terbukti terpapar COVID-19, dan kemudian ini menjadi bahan evaluasi dari pemerintah Arab Saudi untuk menghentikan penerbitan visa sementara untuk WNI Indonesia yang akan umroh ke sana. Usai jeda berikut ini, pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.